Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa lagi di channel Afkar SGU Channel. Semoga sahabat beriman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat beriman subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang salah satu Ummul Mukminin Saudah binti Zamah radhiyallahu anha. Saudah binti Zamah. Setelah Ummul Mukminin Khadijah wafat, Rasulullah menikahi seorang perempuan yang telah berusia. Dialah Saudah binti Zamah, seorang wanita Quraisy yang dicintai Aisyah radhiyallahu anha. Berikut ini kisah tentang beliau. Mengenal ibunda Saudah. Namanya adalah Saudah binti Zamah bin Qais bin Abdusi Syams al-Qurasyiyah al-Amiriyah. Ibunya adalah Asyamus binti Qais bin Amr. Beliau adalah istri kedua Nabi Muhammad dan termasuk orang yang pertama-tama menyambut dakwah Islam yang dibawa Nabi. Tentu ini keutamaan yang sangat besar. Ummul Mukminin Saudah dilahirkan di Mekah dari keluarga keturunan Quraisy. Sebelum menikah dengan Rasulullah, suaminya adalah sepupu jauh Rasulullah, namanya Sukran bin Amr bin Abdusi Syams radhiyallahu anhu. Ia adalah saudara dari sahabat Sa'al, Suhail, Sulaid, dan Hatib radhiyallahu anhum. Dari pernikahan pertamanya, Saudah memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahannya ini. Namanya Abdullah. Ia bersama suaminya dan saudaranya Malik bin Zamah turut hijrah ke Habasyah pada hijrah yang kedua. Sekembalinya dari Habasyah ke Mekah, Sukran wafat. Peristiwa ini sebelum hijrah ke Madinah. Setelah sang suaminya wafat, Saudah hidup seorang diri di tengah keluarga suaminya yang masih musyrik. Ayahnya juga masih dalam kemusyrikan. Demikian juga saudaranya, Abdullah bin Zamah, juga masih berada di atas agama nenek moyang. Inilah keadaan Saudah sebelum dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikah untuk kali kedua. Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha menyisakan kesedihan yang mendalam di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih wafat Khadijah hampir bersamaan dengan wafatnya sang paman, Abu Talib. Dalam campur aduk suasana kesepian dan kesedihan, anak dan rumah yang kehilangan pengurusnya, para sahabat merasa sedih dan peduli dengan apa yang menimpa Nabi. Mereka mengirim Khawlah bin Hakim As-Salimah radhiyallahu anha, istri dari Utsman bin Maz'un, untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawlah datang untuk memotivasi Nabi agar tertarik untuk menikah lagi. Khawlah radhiyallahu anha datang dan berkata kepada Nabi, "Hai Rasulullah, tidakkah Anda ingin menikah?" "Dengan siapa?" balas Rasulullah. "Kalau Anda mau dengan seorang gadis, atau bisa juga dengan seorang janda," jawab Khawlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Kalau dengan gadis siapa? Dan kalau janda siapa?" Khawlah menjawab, "Kalau gadis, dia adalah putri dari makhluk Allah yang paling Anda cintai, yaitu Aisyah. Kalau janda Saudah binti Zamah, ia telah beriman pada Anda dan mengikuti Anda." Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah padanya dariku." Khawlah pun berangkat menuju Saudah. Ia berkata, "Betapa besar kebaikan dan keberkahan yang akan Allah anugerahkan kepadamu." "Apa itu?" tanya Saudah. "Rasulullah mengutusku untuk melamarmu," kata Khawlah. Saudah menanggapi, "Aduh, mari temui ayahku dan sampaikanlah kepadanya tentang hal ini." Perlu diketahui, ayah Saudah adalah Zamah bin Al-Aswad, salah seorang yang berjasa membebaskan Bani Hashim dari boikot Quraisy selama 3 tahun. Za'ah adalah laki-laki yang sudah sangat tua,
Ia baru pulang karena tak mampu menuntaskan rangkaian manasik hajinya. Khawlah menemui Zamah. Ia ucapkan salam sapa ala tradisi Arab. Karena Zamah bukanlah seorang muslim. Zamah berkata, "Siapa itu?" "Khawlah binti Hakim," jawabnya. "Apa keperluanmu?" tanya Zamah. "Aku diutus oleh Muhammad bin Abdullah untuk melamarkan Saudah untuknya," jawab Khawlah. "Orang yang sekufu dalam kemuliaan." "Apa jawab temanmu? Maksudnya Saudah?" tanya Zamah. "Ia senang dengan hal ini," jawabnya. "Panggil dia untuk menemuiku," pinta Zamah. Khawlah pun memanggilnya. Zamah berkata, "Hai putriku, ini adalah suatu kehormatan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib mengutus seseorang untuk melamarmu. Ia sekufu dalam kemuliaan. Apa kau mau aku menikahkanmu dengannya?" "Iya," jawab Saudah. "Panggillah dia ke sini," pinta Zamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang. Dan Zamah menikahkan putrinya dengan Rasulullah. Tidak lama, datanglah saudara Saudah, Abde bin Zamah yang baru selesai menunaikan haji. Melihat saudarinya telah dinikahi Rasulullah, ia tabur debu di atas kepalanya sebagai tanda penyesalan. Di kemudian hari, setelah ia masuk Islam, ia berkata, "Demi umurmu, wahai Nabi, sungguh aku sangat bodoh sekali saat menaburkan debu di atas kepalaku karena Rasulullah menikahi Saudah binti Zamah." Di rumah tangga Nabawi, Ummul Mukminin Saudah menjadi istri pertama Nabi setelah wafatnya Khadijah. Ada yang menyebutkan saat itu usianya sudah menginjak 55 tahun. Sementara Rasulullah sendiri baru berusia 50 tahun. Saat orang-orang Mekah mendengar kabar pernikahan ini, mereka keheranan. Karena Saudah bukanlah perempuan yang cantik dan berkedudukan. Dan bukanlah wanita yang dapat diajak bersenang-senang karena sudah tua pen. Mereka yakin, hal itu dilakukan Muhammad bin Abdullah untuk menyantuninya, membantunya, dan menjaga keislamannya. Terutama setelah suaminya wafat sepulangnya dari Habasyah. Mereka yakin, pernikahan ini adalah bertujuan sosial. Dengan demikian, pernikahan Rasulullah dengan Saudah adalah sanggahan kepada mereka yang menuduh Rasulullah dengan tuduhan keji. Seandainya benar apa yang mereka katakan, tentunya beliau akan memilih gadis muda setelah ditinggal istrinya. Kemuliaan Saudah. Ummul Mukminin Saudah binti Zamah memiliki banyak karakter mulia. Ia merupakan seorang wanita yang mudah memberi dan bersedekah. Umar bin Al-Khattab pernah memberinya sebuah wadah yang dipenuhi dirham. Saudah berkata, "Apa ini?" "Ini sejumlah dirham," jawab orang-orang. "Di sebuah wadah kurma," komentarnya. Kemudian ia bagi-bagikan uang itu kepada orang-orang miskin. Ummul Mukminin Aisyah sangat menyukainya. Karena ia rela memberikan jatah malam Rasulullah di rumahnya, diberikan kepada Aisyah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Saudah sudah tua, ia serahkan jatah menginap Rasulullah di rumahnya, untuk Aisyah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku berikan hari giliranku bersamamu untuk Aisyah." Sehingga Rasulullah memberikan jatah 2 hari untuk Aisyah. Hari gilirannya dan harinya Saudah. Hadits riwayat Al-Bukhari dalam kitab An-Nikah 4914 dan Muslim dalam kitab Ar-Rida 1463. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tiada seorang wanita pun yang paling aku sukai agar aku memiliki sifat seperti dia melebihi Saudah binti Zamah tatkala berusia senja." Riwayat Muslim dalam kitab Ar-Rida 1463. Wafatnya.
Ummul Mukminin Saudah binti Zamah radhiyallahu anha wafat di akhir pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 54 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.